Pemirsa, banyak yang meragukan gencatan senjata antara Presiden Trump dan Iran bisa bertahan. Zionis Israel pun tidak sejalan dengan sikap sekutunya dan diduga akan mempengaruhi Amerika Serikat untuk terus melanjutkan peperangan ini. Apalagi perang Timur Tengah juga melibatkan para proksi. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga Brigade Darah yang ada di Irak. Hingga kini pemirsa, perang antara koalisi Zionis dan poros pendukung Iran di Lebanon, Yaman, dan Irak masih terus berlangsung. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pekan ini gelombang serangan balasan Iran mendekati angka ke-100. Angkatan Laut Iran menggelar gelombang ke-97 Operasi Janji Setia 4. Balasan ini didedikasikan untuk seluruh pekerja di Kementerian Energi yang menjadi sasaran serangan koalisi Zionis. Iran menyatakan operasi militernya telah menghancurkan tempat berkumpul komandan dan perwira Amerika Serikat di sebuah lokasi rahasia di sekitar pangkalan Angkatan Laut Muhammad Al-Ahmad, Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan beberapa rudal balistik serta drone penghancur. Melanjutkan operasi ini, rudal jelajah Qadir juga menghantam kapal Zionis Israel dengan nama dagang King Daw Star. Kawasan industri yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis Israel di Beersheba juga menjadi target serangan balasan Iran atas kejahatan rezim Zionis Israel yang haus darah. Sebelumnya, menyusul serangan koalisi Zionis terhadap jembatan B1 Karaj dan industri petrokimia Mashhasr, Iran meluncurkan gelombang ke-96 Operasi Janji Setia keempat. Serangan diantaranya menghantam kilang yang memasok bahan bakar untuk jet tempur Zionis Israel di Haifa, serta fasilitas gas Amerika Serikat yang berlokasi di Hebsan, Uni Emirat Arab. Serangan rudal juga menghantam fasilitas petrokimia Amerika yang memproduksi bahan bakar untuk militer Amerika Serikat serta Zionis Israel di Al-Ruwais. Serangan intensif dengan drone penyerang juga dilakukan terhadap fasilitas petrokimia Amerika Serikat di Sitra, Bahrain. Serangan terhadap fasilitas petrokimia Amerika Serikat di Shuaibah, Kuwait juga menyebabkan kebakaran luas dan penutupan total kompleks yang bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Serangan balasan Iran juga terus menghantui warga Zionis Israel. Salah satu sasaran rudal Iran adalah kota pelabuhan Haifa. Petugas medis berupaya mengevakuasi korban yang mengalami luka berat. Asap tebal terlihat masih mengepul di atas reruntuhan bangunan yang mengalami kerusakan signifikan. Sebagai langkah pencegahan, tim darurat Israel telah mematikan seluruh tangki gas dan pasokan listrik di pintu masuk bangunan untuk menghindari risiko ledakan susulan. Selain menghancurkan hunian warga, serangan Iran juga dilaporkan merusak infrastruktur energi di sekitar lokasi. Layanan darurat Israel juga menangani sejumlah titik serangan lain di berbagai kota di Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga menembak jatuh pesawat militer Amerika Serikat. Inilah rekaman yang dirilis IRGC yang menunjukkan puing-puing dan serpihan pesawat militer AS yang berhasil ditembak jatuh di wilayah selatan Isfahan. Iran menyatakan berhasil melumpuhkan 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 milik AS. Namun Amerika Serikat berdalih pesawat C-130 yang jatuh tersebut mengalami kerusakan mekanis. Sebelumnya, Iran juga mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur F-15 milik Amerika Serikat. Salah satu pilot jet tempur F-15 tersebut dikabarkan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian Iran. Namun Presiden AS Donald Trump mengklaim pilot jet tempur itu sudah ditemukan dan dalam kondisi selamat. Serangan balasan Iran terhadap agresi koalisi Zionis tidak pernah mengendur. Sebelumnya, serangan udara koalisi Zionis menghantam jembatan B1 di Provinsi Al-Borz pada Kamis waktu setempat. Insiden ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan infrastruktur strategis nasional. Dalam serangan ini, 8 warga sipil dinyatakan meninggal dunia. 95 orang lainnya menjalani perawatan medis di pusat kesehatan setempat.
Serangan terjadi bertepatan dengan hari raya tradisional Nature Day. Para korban adalah penduduk desa serta warga yang sedang melakukan perjalanan wisata. Jembatan B1 di Karaj memiliki struktur setinggi 180 meter yang merupakan salah satu proyek infrastruktur paling kompleks di Iran. Jembatan ini masih dalam tahap penyelesaian akhir. Militer Zionis Israel juga menyerang sejumlah bandara di Iran. Militer Israel merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan momen jet tempur mereka menyerang sejumlah helikopter di Bandara Tehran. Operasi ini disebut menargetkan 3 bandara utama, yaitu Bandara Bahram, Mehrabad, dan Asmaye. Dengan mengerahkan puluhan jet tempur, serangan Israel menyasar aset udara kritis termasuk pesawat, helikopter, serta fasilitas militer milik Garda Revolusi Iran. Koalisi Zionis juga menyerang zona ekonomi khusus petrokimia di wilayah barat daya Iran. Otoritas keamanan provinsi setempat mengkonfirmasi bahwa ledakan besar di fasilitas tersebut menyebabkan 5 orang tewas dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Lokasi ini merupakan salah satu pusat industri strategis bagi ekonomi dan operasional Iran. Militer Israel beralasan fasilitas petrokimia telah dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengekspor bahan kimia ke Angkatan Bersenjata Iran sebagai bahan pembuat peledak, rudal balistik, dan persenjataan lainnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran memberi peringatan keras atas dampak serangan berulang koalisi Zionis terhadap fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Iran di Bushehr. Pasalnya, paparan radioaktif akibat serangan koalisi Zionis terhadap fasilitas nuklir tersebut akan mengakhiri kehidupan di negara-negara Teluk, bukan hanya di Iran. Koalisi Zionis sedikitnya 4 kali menyerang fasilitas nuklir Bushehr di Iran Selatan dalam 2 pekan terakhir. Serangan terpisah juga menghantam 2 pabrik petrokimia di Provinsi Selatan Khuzestan. Perang Iran kini telah meluas menjadi perang kawasan. Serangan terbaru poros perlawanan Iran di Irak kembali diluncurkan pada tanggal 5 April 2026. Video yang dirilis Brigade Darah menunjukkan persiapan sebelum peluncuran drone-drone mereka ke arah musuh. Serangan ini berhasil membobol pertahanan 3 pangkalan Amerika Serikat, yaitu Ali Al-Salem di Kuwait, Muwafaq Salti di Yordania, serta Al-Tanf di Suriah. Poros perlawanan Iran di Lebanon, kelompok Hizbullah, juga berhasil menembak jatuh drone Zionis Israel di kota Ainata, Lebanon Selatan. Drone canggih milik Zionis Israel itu ditembak jatuh menggunakan rudal surface to air. Roket-roket Hizbullah juga berhasil menargetkan sejumlah titik Zionis Israel, seperti di Metula, Markaba, Shlomi, hingga Even Menachem. Para pejuang Hizbullah pada hari Selasa pagi juga berhasil memukul mundur pasukan helikopter tentara Zionis Israel di kota Biada melalui serangan rudal surface to air. 2 tank Merkava Zionis Israel juga turut menjadi sasaran drone Hizbullah di Taibeh pada Selasa pagi. Konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon kembali memakan korban dari pasukan perdamaian asal Indonesia. Perwakilan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL melaporkan 3 prajurit TNI mengalami luka akibat serangan yang menghantam fasilitas PBB di El Adaiseh, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Dari 3 prajurit TNI, 2 diantaranya mengalami luka serius dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum diketahui dari mana asal ledakan yang melukai ketiga anggota TNI. Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada 3 prajurit TNI yang terluka. Yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Sebelumnya, 3 prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL gugur dan memicu desakan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari misi perdamaian di Lebanon. Sejumlah pihak menilai situasi keamanan di wilayah penugasan semakin tidak kondusif
terutama di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon. Serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They're peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga turut bersuara meminta PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan misi penjaga perdamaian UNIFIL. Menurut SBY, tugas kontingen Garuda di Lebanon adalah untuk menjaga perdamaian, bukan membuat perdamaian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.